Cinta di antara dua dunia. Senja di ujung pasar. Matahari mulai tenggelam di balik deretan ruko tua yang mengelilingi pasar Sukamajo. Seperti biasa, suasana pasar yang sejak pagi ramai perlahan mulai sepi. Para pedagang menutup lapak mereka satu persatu. Beberapa sibuk menghitung hasil penjualan, sementara yang lain membereskan sisa dagangan yang belum laku. Di sudut pasar yang sederhana, Cecil masih melayani pelanggan terakhirnya. Gadis berusia 24 tahun itu dikenal ramah oleh semua orang. Rambut hitam panjangnya selalu diikat sederhana. Meski setiap hari bergelut dengan sayuran dan panasnya pasar, kecantikannya tetap terpancar alami. "Terima kasih ya, Bu Sari," ucap Cecil sambil menyerahkan kantong belanja. "Iya, Sil, kamu memang paling jujur kalau jualan." Cecil tersenyum. Setelah pelanggan terakhir pergi, ia mulai membereskan lapaknya. Di sela kesibukan itu, pikirannya melayang kepada ibunya yang sedang sakit di rumah. Sejak ayahnya meninggal 10 tahun lalu akibat kecelakaan kerja, Cecil menjadi tulang punggung keluarga. Tak pernah sekalipun ia mengeluh. Baginya, selama ibunya masih bisa makan dan berobat, semua lelah terasa layak diperjuangkan. Ketika sedang menghitung uang hasil dagangan, ponselnya berbunyi. Nama yang muncul di layar sudah sangat dikenalnya. Bu Ratna, salah satu pelanggan tetap yang tinggal di kompleks mewah Permata Indah Residence. "Cecil, bisa antar sayuran sekarang? Ada acara makan malam mendadak." Cecil melihat jam. Sudah hampir pukul 6 sore. "Baik, Bu. Saya berangkat sekarang." Ia segera memasukkan berbagai sayuran segar ke dalam keranjang motornya. Tanpa menyadari bahwa sore itu akan menjadi awal perubahan terbesar dalam hidupnya. Di sisi lain kota, sebuah gedung perkantoran megah mulai sepi. Di lantai paling atas, seorang pria tampan bernama Eril sedang duduk sendirian di ruang kerjanya. Usianya baru 29 tahun. Namun ia telah berhasil membangun perusahaan properti dan teknologi yang berkembang pesat. Banyak orang iri pada kehidupannya. Mobil mewah, rumah besar, bisnis sukses, kehidupan yang tampak sempurna. Namun tidak ada yang tahu bahwa Eril sering merasa kesepian. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, seluruh tanggung jawab perusahaan jatuh ke pundaknya. Ia bekerja siang dan malam, mengejar target demi target, mencapai kesuksesan demi kesuksesan. Tetapi setiap kali pulang ke rumah besar yang sunyi, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Malam itu pikirannya semakin berat. Sebuah proyek besar yang sedang dikerjakan mengalami masalah serius. Klien utama mengancam membatalkan kerjasama. Eril memutuskan pulang lebih awal untuk menenangkan pikirannya. Ia masuk ke mobil dan melaju keluar dari kawasan bisnis, tanpa menyadari bahwa takdir sedang menunggunya beberapa kilometer di depan. Cecil mengendarai motor dengan hati-hati. Ia tahu Bu Ratna tidak suka menunggu. Karena itu ia sedikit mempercepat laju kendaraan. Ketika tiba di sebuah persimpangan dekat gerbang kompleks mewah, Cecil melihat lampu hijau menyala. Ia terus melaju. Namun di saat yang bersamaan, sebuah mobil hitam mewah keluar dari tikungan. Keduanya sama-sama terlambat menyadari keberadaan satu sama lain. "Bro," Cecil kehilangan keseimbangan. Keranjang sayurannya terlempar. Tomat, wortel, cabai, dan berbagai sayuran lainnya berserakan di jalan. "Aduh," Cecil meringis kesakitan. Pintu mobil terbuka. Seorang pria tampan turun dengan wajah panik. Maaf sekali. Anda tidak apa-apa." Cecil mengangkat kepala. Untuk sesaat ia terpaku.
Pria itu begitu berbeda dengan orang-orang yang biasa ditemuinya. Berpenampilan rapi, wajah tampan, pembawaan tenang. Namun yang membuatnya terkejut adalah sikapnya. Tanpa ragu, pria itu langsung berlutut di jalan membantu memunguti sayuran yang berserakan. "Saya benar-benar minta maaf." "Tidak apa-apa, Mas." Pria itu tersenyum kecil. "Saya Eril." "Cecil." Entah mengapa, saat nama itu terucap, keduanya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan yang asing, namun hangat, seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Keesokan harinya, Eril tidak bisa berhenti memikirkan Cecil. Anehnya, bukan karena kecantikannya semata, melainkan karena ketulusannya. Saat kebanyakan orang mungkin akan marah setelah mengalami kecelakaan kecil, Cecil justru tersenyum dan memaafkannya. Perasaan itu membuat Eril penasaran. Beberapa hari kemudian ia memutuskan pergi ke pasar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang pengusaha besar datang ke pasar hanya untuk membeli 1 kilogram wortel. Cecil yang sedang melayani pelanggan langsung terkejut. "Mas Eril, kalau saya beli wortel, dapat bonus senyum nggak?" Cecil tertawa, dan sejak saat itu, percakapan mereka mulai mengalir begitu saja. Hari demi hari, minggu demi minggu, Eril semakin sering datang. Kadang membeli sayuran, kadang hanya mengobrol, kadang membantu mengangkat barang. Bahkan beberapa pedagang mulai menggoda mereka. Namun tanpa disadari, benih cinta mulai tumbuh perlahan. Suatu sore setelah pasar tutup, Eril mengajak Cecil minum kopi di sebuah warung sederhana. Mereka duduk berhadapan, membicarakan banyak hal, tentang masa kecil, tentang mimpi, tentang keluarga. Untuk pertama kalinya, Eril merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Tanpa status, tanpa jabatan, tanpa tekanan bisnis. Sementara Cecil mulai melihat sisi lain dari pria kaya itu. Di balik kesuksesannya, Eril ternyata sangat sederhana. Namun semakin dekat mereka, semakin besar pula kekhawatiran Cecil. Ia sadar, mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Eril hidup di lingkungan orang kaya, sedangkan dirinya hanyalah penjual sayuran pasar. Perbedaan itu mulai menghantuinya. Dan ia takut suatu hari akan menjadi penghalang terbesar bagi perasaan mereka. Bulan demi bulan berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Suatu malam, saat hujan turun deras, Eril mengantar Cecil pulang. Mereka berteduh di sebuah halte kecil. Suasana terasa sunyi, hanya suara hujan yang terdengar. Eril memandang Cecil. "Aku suka kamu." Cecil terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Aku serius." Air mata mulai memenuhi matanya. Karena sebenarnya ia juga merasakan hal yang sama. Namun ketakutan masih menghantuinya. "Kita berbeda, Eril. Aku tidak peduli. Tapi dunia peduli." Eril menggenggam tangannya. "Kalau aku memilihmu, berarti aku sudah siap menghadapi dunia." Malam itu, cinta mereka resmi dimulai. Hubungan Eril dan Cecil semakin dekat dari hari ke hari. Hampir setiap sore setelah pasar tutup, mereka selalu menyempatkan waktu untuk bertemu. Kadang hanya sekadar menikmati teh hangat di warung kecil dekat pasar, kadang berjalan santai menyusuri taman kota sambil berbincang tentang masa depan. Bagi Cecil, kebahagiaan itu terasa begitu indah. Namun semakin besar rasa cintanya kepada Eril, semakin besar pula ketakutan yang tumbuh di dalam hatinya. Ia sadar bahwa suatu hari keluarga Eril pasti akan mengetahui hubungan mereka. Dan hari yang ia takutkan itu akhirnya datang. Suatu pagi, Eril sedang sarapan bersama ibunya,
Laras, di rumah mewah keluarga mereka. Rumah itu berdiri megah di kawasan elit Permata Indah Residence. Hampir semua penghuni kompleks tersebut berasal dari kalangan pengusaha, pejabat, atau keluarga terpandang. Laras dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga kehormatan keluarga. Sejak suaminya meninggal, ia membesarkan Eril dengan harapan suatu hari putranya menikahi wanita dari kalangan yang setara. "Eril," ucap Laras sambil menyeruput kopinya. "Iya, Bu. Minggu depan ada acara makan malam keluarga Pradipta." Eril mengangguk pelan. "Kamu harus datang." "Baik." Laras tersenyum. Anak mereka, Vanessa, baru pulang dari luar negeri. Eril langsung memahami maksud pembicaraan itu. Sudah beberapa kali ibunya berusaha menjodohkannya dengan Vanessa. Seorang wanita cantik, pintar, dan berasal dari keluarga konglomerat. Namun hati Eril tidak pernah tertarik. "Aku sedang tidak ingin memikirkan soal pernikahan, Bu." Laras menatapnya tajam. "Atau sebenarnya kamu sudah punya seseorang?" Eril terdiam. Laras langsung menyadari perubahan ekspresi putranya. "Kamu punya pacar?" Eril menarik napas panjang. "Ya." Wajah Laras langsung berubah cerah. "Siapa? Anak pengusaha mana?" Pertanyaan itu membuat Eril gugup. Untuk pertama kalinya ia merasa sulit menjawab sesuatu kepada ibunya. "Namanya Cecil." Laras tersenyum. "Lalu ayahnya siapa?" "Dia berjualan sayuran di pasar." Seketika suasana menjadi sunyi. Senyum Laras perlahan menghilang. "Apa?" Eril menatap ibunya dengan tenang. "Dia penjual sayuran." Laras meletakkan cangkir kopinya dengan keras. "Kamu bercanda. Aku serius." Wajah Laras mulai memerah menahan marah. "Dari sekian banyak wanita yang mengenalmu, kamu memilih penjual sayuran." "Bu, Cecil bukan sekadar penjual sayuran." "Jangan membantah." Suara Laras menggema di ruang makan. Para pelayan yang berada di dekat sana langsung menunduk ketakutan. "Kamu pewaris perusahaan besar. Kamu punya masa depan yang harus dijaga." "Aku mencintainya." Laras berdiri. "Cinta?" Ia tertawa sinis. "Kamu pikir cinta cukup untuk mempertahankan nama keluarga ini?" Eril ikut berdiri. "Cinta lebih penting daripada status." Namun Laras menggeleng keras. "Tidak selama kamu anakku." Sejak percakapan itu, hubungan Eril dengan ibunya mulai memburuk. Laras terus berusaha meyakinkan Eril agar meninggalkan Cecil. Namun Eril tetap pada pendiriannya. Sementara itu, Cecil sama sekali belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi berjualan, siang melayani pelanggan, sore mengantar pesanan, malam menemani ibunya. Hingga suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan lapaknya. Semua pedagang pasar langsung memperhatikan. Seorang wanita elegan turun dari mobil tersebut, dengan pakaian mahal dan perhiasan yang berkilauan. Wanita itu adalah Laras. Cecil langsung berdiri. "Selamat siang, Bu. Mau beli sayuran?" Laras menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan yang membuat Cecil merasa tidak nyaman. "Kamu Cecil?" "Iya, Bu." Laras tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa dingin. "Aku ibunya Eril." Jantung Cecil langsung berdegup kencang. Ia sudah lama membayangkan pertemuan ini. Namun tidak pernah menyangka akan terjadi di pasar. Senang bertemu dengan ibu. Laras melirik lapak sederhana itu. Kemudian memandang keranjang sayur yang tersusun rapi. "Jadi ini pekerjaanmu?" "Iya, Bu." Laras mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara yang cukup keras sehingga beberapa pedagang mulai memperhatikan.
Kamu tahu siapa Ariel? Cecil mengangguk. Tahu, Bu. Kalau begitu kamu juga tahu bahwa kalian tidak selevel. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Cecil. Namun ia berusaha tetap tenang. Saya tidak pernah melihat status dalam hubungan kami. Laras tertawa kecil. Tentu saja tidak, karena kamu yang diuntungkan. Wajah Cecil mulai pucat. Saya tidak pernah menginginkan uang Ariel. Semua orang bilang begitu. Ibu salah. Tidak, Laras mendekat. Aku mengenal dunia lebih lama darimu. Cecil menunduk. Beberapa pedagang mulai memperhatikan dengan wajah tidak nyaman. Namun Laras tidak peduli. Aku akan bicara langsung. Cecil mengangkat kepalanya. Tinggalkan Ariel. Suara itu begitu tegas, begitu dingin, begitu menyakitkan. Air mata mulai memenuhi mata Cecil. Namun ia berusaha menahannya. Saya mencintainya, Bu. Laras menatapnya tajam. Kalau kamu benar mencintainya, maka lepaskan dia. Kalimat itu membuat Cecil membeku. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan jurang besar yang memisahkan dirinya dengan Ariel. Malam itu Cecil tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah sederhana bersama ibunya. Angin malam berhembus pelan. Namun pikirannya terasa begitu berat. Ada masalah, Nak? Tanya ibunya. Cecil menunduk. Ibu Ariel datang ke pasar hari ini. Ibunya langsung memahami. Beliau tidak setuju. Air mata Cecil akhirnya jatuh. Tidak, ibunya menggenggam tangan Cecil. Cinta memang tidak selalu mudah. Cecil menangis dalam diam. Karena untuk pertama kalinya ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah cintanya kepada Ariel cukup kuat untuk melawan perbedaan dunia yang begitu besar? Sementara di tempat lain, Ariel sedang berdiri di balkon rumahnya. Menatap langit malam yang gelap. Ia belum tahu bahwa ibunya telah menemui Cecil. Dan bahwa badai besar yang akan menguji cinta mereka baru saja dimulai. Sejak kedatangan Laras ke pasar, hati Cecil tidak lagi setenang biasanya. Ia masih berjualan seperti biasa. Masih tersenyum kepada pelanggan. Masih mengantar pesanan sayuran ke rumah-rumah langganan. Namun di balik senyumnya, tersimpan kegelisahan yang terus menghantuinya. Setiap kali melihat Ariel, ia teringat kata-kata Laras. Kalau kamu benar mencintainya, lepaskan dia. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sementara itu, Laras belum menyerah. Ia yakin hubungan putranya dengan Cecil hanyalah fase sementara. Karena itu ia menyiapkan rencana lain. Rencana yang menurutnya akan membuat Ariel melupakan gadis penjual sayuran itu. Malam Sabtu, sebuah acara makan malam mewah diadakan di rumah keluarga Pradipta. Salah satu keluarga terkaya di kota itu. Semua tamu hadir dengan pakaian elegan. Lampu kristal berkilauan memenuhi ruangan. Musik klasik mengalun pelan. Ariel sebenarnya tidak ingin datang. Namun Laras terus memaksanya. Akhirnya ia hadir demi menghormati ibunya. Saat memasuki aula besar itu, seorang wanita cantik berjalan menghampirinya. Gaun merah marun yang dikenakannya membuat banyak mata tertuju padanya. Wanita itu tersenyum lebar. Ariel. Ariel langsung mengenalinya. Vanessa. Vanessa Pradipta. Putri tunggal keluarga Pradipta. Mereka pernah berteman saat masih remaja. Setelah itu Vanessa melanjutkan kuliah di luar negeri selama beberapa tahun. Kini ia kembali, dan ternyata kecantikannya semakin memukau. Aku kangen sekali, ucap Vanessa sambil memeluk Ariel. Ariel hanya tersenyum sopan. Namun dari kejauhan, Laras tampak sangat puas melihat pemandangan itu. Sepanjang malam Vanessa terus berada di dekat Ariel. Mereka berbincang tentang masa lalu.
tentang sekolah, tentang kehidupan masing-masing. Namun bagi Ariel, semua percakapan itu terasa biasa saja. Karena pikirannya justru melayang kepada Cecil. Ia membayangkan gadis itu sedang membereskan dagangannya di pasar. Mungkin sedang makan malam bersama ibunya. Mungkin sedang tertawa seperti biasanya. Tanpa sadar Ariel tersenyum sendiri. Vanessa memperhatikan perubahan itu. Kamu sedang memikirkan seseorang. Ariel tersadar. Kenapa berpikir begitu? Senyummu berbeda. Ariel tertawa kecil. Aku memang sedang menyukai seseorang. Kalimat itu membuat Vanessa sedikit terkejut. Oh ya, iya. Siapa? Ariel tidak menjawab, namun senyumnya sudah cukup memberikan jawaban. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke Indonesia, Vanessa merasa tidak nyaman. Karena pria yang diam-diam ia sukai ternyata sudah mencintai wanita lain. Beberapa hari kemudian, Vanessa datang ke kantor Ariel. Ia membawa makan siang. Kita makan bersama. Ariel sempat menolak, namun Vanessa terus memaksa. Sebagai teman lama, Ariel akhirnya menerima. Sejak saat itu Vanessa mulai sering datang. Kadang membawa kopi, kadang mengajak makan malam, kadang menemani rapat bisnis. Semua karyawan mulai mengira mereka sedang menjalin hubungan. Kabar itu perlahan sampai ke telinga Cecil. Awalnya ia tidak percaya. Namun suatu siang ketika sedang mengantar pesanan ke Permata Indah Residence, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di depan sebuah restoran mewah, Ariel dan Vanessa sedang keluar bersama. Mereka tampak berbicara sambil tertawa. Cecil berdiri mematung. Jantungnya terasa diremas. Ia tahu mungkin tidak ada yang salah. Mungkin mereka hanya teman. Namun rasa cemburu tetap muncul. Karena wanita itu begitu sempurna. Cantik, kaya, berpendidikan tinggi, dan berasal dari dunia yang sama dengan Ariel. Berbeda dengan dirinya, yang hanya penjual sayuran. Malam harinya Ariel datang menemui Cecil. Namun gadis itu terlihat berbeda. Biasanya ia selalu tersenyum. Kini wajahnya murung. Kamu kenapa? Tanya Ariel. Nggak apa-apa. Kamu bohong. Cecil terdiam. Ariel duduk di sampingnya. Ada yang mengganggu pikiranmu. Cecil akhirnya memberanikan diri bertanya. Vanessa siapa? Ariel terkejut. Kamu tahu Vanessa? Cecil mengangguk pelan. Aku lihat kalian bersama. Ariel langsung memahami. Lalu ia tersenyum. Namun bukan senyum mengejek, melainkan senyum hangat yang menenangkan. Vanessa cuma teman lama. Benarkah? Iya. Tapi dia cantik. Ariel tertawa kecil. Terus, dia juga kaya. Terus, dia cocok sama kamu. Ariel menatap mata Cecil dengan serius. Tidak. Cecil terdiam. Ariel melanjutkan. Yang cocok untukku adalah perempuan yang selalu bekerja keras demi ibunya. Cecil mulai menunduk. Perempuan yang tetap tersenyum walaupun hidupnya tidak mudah. Air mata mulai menggenang di matanya. Perempuan yang membuatku merasa pulang setiap kali bertemu. Cecil tidak mampu berkata apa-apa. Ariel menggenggam tangannya. Perempuan itu kamu. Air mata Cecil akhirnya jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena di tempat lain, Vanessa sedang duduk bersama Laras. Mereka berbicara di ruang tamu rumah mewah keluarga Ariel. Laras memegang secangkir teh. Wajahnya tampak serius. Aku ingin kamu membantu satu hal. Vanessa menatapnya. Apa itu, Tante? Laras menarik napas panjang. Lepaskan Ariel dari gadis itu. Vanessa terdiam. Cecil. Laras mengangguk.
Aku tidak akan membiarkan wanita pasar itu menjadi menantuku. Vanessa tidak langsung menjawab, namun perlahan sebuah rencana mulai terbentuk di pikirannya. Karena jauh di dalam hatinya, ia memang menginginkan Ariel, dan kini ia melihat kesempatan untuk mendapatkannya. Sementara itu, Ariel dan Cecil sama sekali tidak menyadari bahwa ancaman yang lebih besar sedang menunggu mereka. Seseorang mulai berusaha memisahkan mereka. Dan kali ini bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan sebuah rencana yang dapat menghancurkan kehidupan Cecil. Malam setelah pertemuan antara Laras dan Vanessa, sebuah rencana mulai dijalankan. Rencana yang perlahan akan mengguncang kehidupan Cecil. Vanessa duduk di balkon apartemennya sambil memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan. Di tangannya terdapat foto Ariel yang tersimpan di ponselnya. Ia tersenyum tipis. Aku tidak akan kalah dari penjual sayuran. Meski terdengar sombong, sebenarnya Vanessa tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya terlalu terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan kali ini, yang ia inginkan adalah Ariel. Keesokan harinya, kehidupan Cecil berjalan seperti biasa. Pagi-pagi sekali ia sudah berada di pasar, menyusun sayuran segar, melayani pelanggan, bercanda dengan para pedagang lain. Tidak ada yang berbeda. Sampai sekitar pukul 10 pagi, seorang wanita berteriak dari tengah pasar, "Mana Cecil?" Semua orang langsung menoleh. Wanita itu adalah Bu Ratna, salah satu pelanggan tetap Cecil. Wajahnya terlihat sangat marah. Cecil segera menghampiri. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna langsung mengeluarkan ponselnya. "Kamu lihat ini." Cecil memperhatikan layar tersebut. Matanya langsung membesar. Di sana terdapat unggahan media sosial yang menampilkan foto dirinya bersama Ariel. Foto itu diambil diam-diam saat mereka sedang makan malam di sebuah warung sederhana. Namun yang membuat Cecil terkejut adalah tulisan di bawahnya. Penjual sayuran yang berhasil menjerat pengusaha muda demi mengincar kekayaannya. Tubuh Cecil langsung lemas. "Apa ini?" Bu Ratna menggeleng kecewa. "Saya tidak menyangka kamu seperti itu." "Bukan seperti itu, Bu. Tapi semua orang sudah membicarakannya." Cecil mencoba menjelaskan. Namun Bu Ratna sudah terlanjur kecewa. Wanita itu pergi begitu saja, meninggalkan Cecil yang masih berdiri membeku. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke seluruh pasar. Beberapa pedagang mulai berbisik-bisik. Beberapa pelanggan memandangnya dengan tatapan berbeda. Orang-orang yang sebelumnya ramah kini mulai menjaga jarak. Cecil berusaha tetap kuat, namun setiap bisikan yang terdengar terasa seperti tusukan di hatinya. Katanya mau jadi istri orang kaya. Pantas saja sering dijemput mobil mewah. Ternyata memang mengincar harta. Semua tuduhan itu begitu menyakitkan, karena tidak satu pun yang benar. Siang harinya, Ariel mengetahui kabar tersebut dari salah satu karyawannya. Begitu melihat unggahan itu, wajahnya langsung berubah gelap. Siapa yang menyebarkan ini? Tidak ada yang tahu. Akun tersebut menggunakan identitas palsu. Namun Ariel yakin ada seseorang yang sengaja melakukannya. Dan orang itu ingin menghancurkan Cecil. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuju pasar. Sesampainya di sana, suasana terasa berbeda. Orang-orang memandang ke arah Cecil dengan tatapan aneh. Sementara gadis itu tetap berjualan meski matanya tampak sembab. Ariel merasakan dadanya sesak. Ia menghampiri Cecil. "Kenapa tidak bilang padaku?" Cecil mencoba tersenyum. "Aku nggak mau bikin kamu khawatir." Ariel menggenggam tangannya. "Kamu tidak sendirian.
Kalimat sederhana itu hampir membuat Cecil menangis. Karena sejak pagi ia merasa seolah seluruh dunia sedang melawannya. Malam itu, Eril mulai mencari tahu siapa pelaku di balik fitnah tersebut. Ia meminta tim IT perusahaannya melacak sumber unggahan. Setelah beberapa jam penyelidikan, mereka menemukan petunjuk. Unggahan pertama berasal dari seseorang yang memiliki hubungan dengan keluarga Pradipta. Nama itu langsung membuat Eril terdiam. Vanessa. Namun ia masih belum percaya. Karena selama ini Vanessa terlihat baik. Meski begitu, kecurigaannya mulai tumbuh. Di sisi lain, Vanessa sedang duduk santai di sebuah kafe. Ia membuka media sosial, melihat unggahan tentang Cecil yang kini tersebar luas. Sudut bibirnya sedikit terangkat, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena tiba-tiba seseorang duduk di hadapannya. Vanessa terkejut. Eril. Wajah pria itu terlihat dingin. Sangat berbeda dari biasanya. Aku mau bertanya sesuatu. Vanessa mencoba tersenyum. Tanya saja. Eril mengeluarkan ponselnya, menunjukkan unggahan fitnah tersebut. Kamu tahu soal ini? Vanessa berusaha tetap tenang. Tentu saja tahu. Semua orang membicarakannya. Aku tanya sekali lagi. Suara Eril terdengar tegas. Kamu terlibat. Vanessa langsung terdiam. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu ia menggeleng. Tidak, namun tatapan matanya gagal berbohong. Dan untuk pertama kalinya, Eril mulai melihat sisi lain dari Vanessa. Sisi yang selama ini tersembunyi. Malam semakin larut. Cecil duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka ponselnya. Ratusan komentar buruk memenuhi media sosial. Beberapa bahkan menghina keluarganya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasa lelah, sangat lelah. Bukan karena bekerja di pasar, melainkan karena harus terus membuktikan bahwa cintanya kepada Eril tulus. Di saat itulah sebuah pesan masuk dari Eril. Apapun yang terjadi, aku akan selalu percaya padamu. Cecil membaca pesan itu berulang kali. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia tersenyum. Meski kecil, namun cukup untuk memberinya kekuatan. Namun badai ternyata belum selesai. Karena keesokan harinya, Laras kembali mengambil langkah yang lebih besar. Ia memanggil Cecil secara pribadi. Bukan ke pasar, bukan ke rumahnya, melainkan ke kantor pusat perusahaan Eril. Dan pertemuan itu akan mengubah arah hubungan mereka selamanya. Bab 10, pilihan yang menghancurkan hati Cecil. Pagi itu, langit kota tampak mendung. Awan gelap menggantung seolah ikut merasakan kegelisahan yang sedang menyelimuti hati Cecil. Saat sedang menyusun sayuran di lapaknya, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pasar. Seorang pria berjas turun dan berjalan menghampirinya. Maaf, Mbak Cecil. Cecil mengangguk. Iya. Pria itu menyerahkan sebuah kartu nama. Ibu Laras ingin bertemu dengan Anda. Cecil langsung mengenali nama itu. Ibunda Eril. Jantungnya berdegup lebih cepat. Kapan? Hari ini. Cecil menelan ludah. Ada keperluan apa? Saya tidak tahu. Saya hanya diminta menjemput Anda. Pria itu menjawab dengan sopan. Namun entah kenapa, hati Cecil terasa tidak tenang. 1 jam kemudian, Cecil tiba di kantor pusat perusahaan milik Eril. Gedung itu menjulang tinggi di tengah kawasan bisnis kota. Dinding kaca berkilauan memantulkan cahaya matahari. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi dan langkah penuh percaya diri. Cecil merasa sangat asing. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan perbedaan dunia antara dirinya dan Eril.
Ia menunduk melihat pakaiannya yang sederhana. Sepatu yang mulai usang, tas kecil yang dibelinya bertahun-tahun lalu. Sementara orang-orang di sekitarnya terlihat begitu mewah. Perasaan rendah diri mulai muncul. Namun ia mencoba menguatkan diri. Seorang resepsionis mengantarnya ke ruang rapat di lantai 20. Saat pintu terbuka, Laras sudah duduk di sana. Wanita itu tampak elegan seperti biasa. Tatapannya dingin, sulit ditebak. Silakan duduk. Cecil duduk perlahan. Suasana terasa sangat canggung. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang berbicara. Hingga akhirnya Laras membuka percakapan. Kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Cecil menggeleng. Tidak, Bu. Laras menatapnya lurus. Aku ingin menyelesaikan semuanya. Kalimat itu membuat Cecil mulai merasa tidak nyaman. Maksud ibu? Laras membuka sebuah map di hadapannya. Di dalamnya terdapat berbagai dokumen. Foto-foto perusahaan, laporan bisnis, data investasi. Cecil tidak mengerti apa hubungannya dengan dirinya. Laras lalu berkata pelan. Perusahaan ini dibangun oleh almarhum suamiku. Cecil diam mendengarkan. Setelah ayahnya meninggal, Errol menghabiskan bertahun-tahun untuk mempertahankannya. Laras menghela napas. Ribuan karyawan menggantungkan hidup mereka pada perusahaan ini. Cecil mulai memahami arah pembicaraan itu. Dan ia semakin gugup. Laras berdiri lalu berjalan ke dekat jendela besar. Dari sana terlihat seluruh kota. Kamu tahu apa yang terjadi sejak hubungan kalian tersebar? Cecil menggeleng. Beberapa mitra bisnis mulai mempertanyakan keputusan Errol. Jantung Cecil berdetak semakin cepat. Mereka menganggap Errol terlalu emosional. Ibu, Laras mengangkat tangannya, menyuruh Cecil mendengarkan. Beberapa investor bahkan mulai ragu. Cecil menunduk. Ia tidak tahu apakah semua itu benar atau tidak. Namun kata-kata Laras terasa sangat meyakinkan. Aku tidak menyalahkanmu. Cecil terkejut. Laras melanjutkan. Kamu mungkin perempuan baik. Untuk pertama kalinya Laras tidak terdengar marah. Namun justru itulah yang membuat Cecil semakin takut. Karena itu aku ingin bicara dari hati ke hati. Laras kembali duduk, kemudian mengeluarkan sebuah amplop. Ia meletakkannya di atas meja. Cecil menatap amplop itu bingung. Apa ini? Bantuan? Cecil tidak menyentuhnya. Aku bisa membiayai pengobatan ibumu. Tubuh Cecil langsung menegang. Aku juga bisa membantumu membuka usaha yang lebih besar. Cecil perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya mulai berkaca-kaca. Kenapa ibu melakukan ini? Laras menatapnya dalam. Karena aku ingin kamu meninggalkan Errol. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar. Dunia Cecil seakan berhenti berputar. Ia mematung, tidak mampu berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, air mata mulai mengalir di pipi Cecil. Namun bukan karena amplop itu, melainkan karena kenyataan yang harus ia hadapi. Ibu pikir saya bersama Errol karena uang. Laras tidak langsung menjawab. Kalau bukan karena uang, maka kamu bisa meninggalkannya tanpa masalah. Cecil menutup matanya. Dadanya terasa sesak, sangat sesak, karena untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa tidak diterima. Bukan sebagai calon menantu, bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai manusia. Aku mencintai Errol. Suara Cecil bergetar. Laras terdiam. Aku tidak pernah meminta apapun darinya. Air mata Cecil semakin deras. Aku tidak pernah meminta rumah. Aku tidak pernah meminta mobil. Aku tidak pernah meminta uang. Laras tetap diam. Namun wajahnya mulai berubah.
karena ia bisa melihat ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Cecil. Saya hanya mencintainya. Ruangan kembali sunyi. Namun bagi Laras, kalimat itu justru terasa berat, karena ia mulai menyadari bahwa gadis di hadapannya memang tulus. Sayangnya, hatinya masih terlalu keras untuk menerima kenyataan itu. Sebelum pergi, Laras mengucapkan satu kalimat terakhir. "Kalau kamu benar mencintainya." Cecil menghentikan langkahnya. Petik 2. Maka lepaskan dia. Air mata kembali jatuh. Dan kali ini lebih menyakitkan dari sebelumnya. Karena kalimat itu bukan lagi terdengar seperti penghinaan, melainkan sebuah pilihan. Pilihan yang akan menghancurkan hatinya. Sore hari, Cecil duduk sendirian di tepi sungai kecil dekat rumahnya. Tempat yang sering ia datangi saat sedang sedih. Angin berhembus pelan, namun pikirannya terasa kacau. Di satu sisi ia mencintai Eril dengan sepenuh hati. Di sisi lain, kata-kata Laras terus menghantuinya. Bagaimana jika benar kehadirannya justru menghancurkan masa depan Eril? Bagaimana jika semua orang akan terus memandang rendah Eril karena dirinya? Bagaimana jika suatu hari Eril harus memilih antara keluarga atau dirinya? Air mata kembali mengalir. Untuk pertama kalinya, Cecil mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Pergi, menjauh dari Eril, demi kebahagiaan pria yang dicintainya. Malam itu, Eril datang ke rumah Cecil seperti biasa. Namun ia menemukan sesuatu yang berbeda. Cecil tidak menyambutnya dengan senyum. Matanya sembab, wajahnya pucat, seolah baru menangis berjam-jam. "Cecil." Gadis itu berusaha tersenyum. Namun senyum itu terasa begitu rapuh. Eril langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa?" Cecil menatap pria yang sangat dicintainya itu. Lalu untuk pertama kalinya sejak mereka bersama, ia berkata dengan suara bergetar, "Eril, aku ingin kita berhenti bertemu untuk sementara." Jantung Eril seakan berhenti berdetak. Dan tanpa mereka sadari, kalimat itu akan menjadi awal dari perpisahan terbesar dalam kisah cinta mereka. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan melewati halaman rumah sederhana milik Cecil. Lampu teras yang redup menjadi saksi bisu ketika dua insan yang saling mencintai sedang berdiri berhadapan dengan hati yang sama-sama terluka. Eril menatap Cecil dengan penuh kebingungan. "Apa maksudmu?" Suara pria itu terdengar pelan, seolah berharap ia salah mendengar. Cecil menundukkan kepala. Ia tidak sanggup menatap mata Eril terlalu lama. Karena jika ia melakukannya, ia takut semua tekad yang sudah susah payah dibangunnya akan runtuh dalam sekejap. "Kita perlu waktu sendiri-sendiri." "Kenapa?" "Aku cuma merasa." Suara Cecil mulai bergetar. Petik 2. Hubungan ini sudah terlalu banyak menyakiti orang. Eril menggeleng. "Tidak, ini bukan alasan sebenarnya." Cecil terdiam. Eril mengenalnya terlalu baik. Pria itu tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. "Apakah ibu datang lagi menemuimu?" Pertanyaan itu membuat Cecil terkejut. Namun ia tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Wajah Eril langsung berubah. "Ibu melakukan apa?" "Tidak ada, Cecil." "Tidak ada, Eril." Suara Cecil mulai meninggi. Bukan karena marah, melainkan karena ia sedang berusaha menahan tangis. Eril menggenggam kedua bahu Cecil. Tatapannya penuh kesungguhan. "Dengar aku." Cecil perlahan mengangkat wajahnya. "Aku tidak peduli siapapun yang menentang hubungan kita. Tapi aku peduli." Kalimat itu membuat Eril terdiam. Cecil menarik napas panjang.
Aku melihat bagaimana ibumu terluka. Aku tidak ingin membahas ibu, tapi beliau tetap ibumu. Air mata mulai mengalir di pipi Cecil. Aku tidak ingin menjadi alasan keretakan keluargamu, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Suara Ariel terdengar jauh lebih pelan sekarang, penuh kesedihan. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Ariel, Cecil melihat pria itu benar-benar takut. Takut kehilangan seseorang yang dicintainya. Di dalam rumah, Ibu Cecil diam-diam memperhatikan dari balik jendela. Wanita paruh baya itu ikut menangis. Ia tahu betapa besar cinta putrinya kepada Ariel. Namun ia juga tahu bahwa beban yang sedang dipikul Cecil terlalu berat. Sejak fitnah menyebar, sejak Laras datang ke pasar, sejak berbagai hinaan mulai berdatangan, Cecil berubah. Ia masih tersenyum, tetapi senyum itu tidak lagi setulus dulu. Ia sering menangis diam-diam saat malam, sering termenung ketika pasar sedang sepi, dan sering kehilangan nafsu makan. Sebagai seorang ibu, ia bisa melihat luka yang sedang disembunyikan putrinya. "Kamu masih mencintaiku?" Pertanyaan Ariel memecah keheningan. Cecil langsung menangis, karena pertanyaan itu begitu menyakitkan. Bagaimana mungkin ia tidak mencintainya? Justru karena terlalu mencintainya, ia memilih jalan ini. "Aku mencintaimu." Jawaban itu keluar hampir seperti bisikan. "Kalau begitu kenapa?" Ariel terlihat putus asa. "Kenapa kamu menyerah?" Cecil menggeleng cepat. "Aku tidak menyerah." Lalu apa ini? Air mata mereka sama-sama jatuh. Untuk pertama kalinya sejak hubungan mereka dimulai, mereka sama-sama menangis. Bukan karena pertengkaran, melainkan karena keadaan yang memaksa mereka saling menjauh. Malam semakin larut, jalanan mulai sepi. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Cecil akhirnya berkata, "Aku hanya minta satu hal." "Apa?" "Berikan aku waktu." "Berapa lama?" Cecil terdiam, karena sebenarnya ia sendiri tidak tahu jawabannya. "Mungkin sampai semuanya membaik." Ariel tertawa kecil, namun tawa itu terasa pahit. "Dan bagaimana kalau aku tidak bisa menunggu?" Cecil menutup mulutnya menahan tangis. Karena ia tahu, dirinya pun sebenarnya tidak ingin menunggu. Ia ingin semuanya baik-baik saja. Ia ingin bisa mencintai Ariel tanpa harus merasa bersalah. Namun kenyataan tidak sesederhana itu. Akhirnya Ariel melepaskan genggamannya. Perlahan, sangat perlahan. Seolah ia sedang melepaskan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. "Oke." Cecil mengangkat kepalanya. Matanya penuh air mata. "Oke." Ariel tersenyum tipis, meski hatinya hancur. "Kalau itu yang kamu mau." Cecil menangis semakin keras, karena ia tahu, bahkan dalam rasa sakitnya sendiri, Ariel masih berusaha menghormati keputusannya. Sebelum pergi, Ariel mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah gelang sederhana. Gelang yang pernah mereka beli bersama di pasar malam beberapa bulan lalu. "Aku mau kamu simpan ini." Cecil menerimanya dengan tangan gemetar. "Kenapa?" Ariel menatapnya dalam-dalam. "Supaya kamu ingat." "Ingat apa?" "Bahwa dimanapun kamu berada." Suara Ariel mulai bergetar. Petik 2 titik. "Ada seseorang yang akan tetap mencintaimu." Cecil langsung menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Namun Ariel tidak lagi mendekat. Karena ia tahu, jika ia memeluk Cecil sekarang, mungkin ia tidak akan mampu pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Ariel meninggalkan rumah Cecil tanpa senyuman, tanpa pelukan, tanpa janji kapan akan bertemu lagi.
Lampu motor Eril perlahan menjauh di ujung jalan. Cecil terus memandanginya sampai cahaya itu benar-benar hilang. Dan ketika jalanan kembali gelap, ia jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Karena ia merasa baru saja kehilangan separuh hidupnya. Sementara itu, di dalam mobil, Eril mengemudi tanpa tujuan. Matanya merah, pikirannya kosong. Ia berhenti di tepi jalan dan memukul setir dengan keras. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tidak berdaya. Semua kekayaan, semua kesuksesan, semua pencapaiannya tidak mampu membuat wanita yang dicintainya tetap berada di sisinya. Namun tanpa mereka sadari, perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih besar. Karena beberapa hari kemudian, kondisi kesehatan Ibu Cecil tiba-tiba memburuk. Dan biaya pengobatan yang dibutuhkan sangat besar. Sementara usaha sayuran mereka mulai mengalami penurunan akibat fitnah yang masih beredar. Di tengah keputusasaan itu, sebuah keputusan besar akan mengubah hidup Cecil selamanya. Keputusan yang akan membawanya pergi jauh dari kota ini. Jauh dari Eril, jauh dari semua kenangan mereka. Sudah hampir 2 minggu sejak malam perpisahan itu. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun bagi Eril maupun Cecil. Mereka sama-sama berusaha menjalani kehidupan masing-masing. Namun tidak ada satu hari pun yang benar-benar terasa normal. Cecil kembali fokus berjualan di pasar. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sayuran, melayani pelanggan, mengantar pesanan. Ia berusaha mengisi hari-harinya dengan kesibukan agar tidak terus memikirkan Eril. Namun setiap sudut kota seolah menyimpan kenangan. Saat melewati warung tempat mereka biasa makan bersama, ia teringat senyum Eril. Saat melihat taman kota, ia teringat percakapan panjang mereka. Saat mendengar suara motor yang mirip milik Eril, jantungnya masih berdebar tanpa sadar. Meski mereka sudah tidak bertemu, perasaannya tidak pernah berubah. Suatu malam, saat sedang menyiapkan makan malam untuk ibunya, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar. "Bro, Bu!" Cecil langsung berlari. Ia menemukan ibunya tergeletak di lantai. Wajah wanita itu pucat, napasnya tersengal-sengal. Bu!" Dengan panik Cecil meminta bantuan tetangga. Malam itu juga ibunya dilarikan ke rumah sakit. Cecil duduk di lorong rumah sakit dengan tubuh gemetar. Tangannya terus menggenggam tas kecil yang sudah mulai usang. Beberapa menit kemudian seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan. "Apakah Anda keluarga pasien?" "Iya, Dok." Dokter mengangguk. "Kondisi ibu Anda memburuk." Jantung Cecil seperti berhenti berdetak. "Kami menemukan komplikasi yang cukup serius." Air mata langsung mengalir di pipinya. "Apakah ibu saya bisa sembuh?" Dokter terdiam beberapa saat. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin." Jawaban itu justru membuat Cecil semakin takut. Malam itu ia duduk sendirian di musola rumah sakit, menangis dalam diam. Ia merasa hidupnya semakin berat. Usaha sayurannya mulai menurun. Fitnah yang beredar membuat banyak pelanggan berpindah ke tempat lain. Tabungannya hampir habis. Dan sekarang ibunya membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Untuk pertama kalinya, Cecil merasa benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain kota, Eril sedang bekerja di kantornya ketika ponselnya berdering. Peneleponnya adalah Pak Hadi, salah satu pedagang pasar yang cukup dekat dengan Cecil. "Pak Hadi, Mas Eril." Suara pria tua itu terdengar ragu. "Ada apa?" Ibunya Cecil masuk rumah sakit. Eril langsung berdiri. "Apa?" "Kondisinya cukup serius.
Tanpa berpikir panjang, Eril langsung mengambil kunci mobil. Kurang dari 30 menit kemudian, Eril tiba di rumah sakit. Namun ketika ia berjalan menuju ruang perawatan, langkahnya terhenti. Dari kejauhan ia melihat Cecil sedang duduk sendiri. Wajah gadis itu tampak sangat lelah. Matanya sembab, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dibanding terakhir kali mereka bertemu. Hati Eril terasa nyeri. Selama ini ia mengira menjaga jarak adalah keputusan yang bisa mereka jalani. Namun melihat Cecil dalam keadaan seperti itu membuat semua pertahanannya runtuh. Cecil, mendengar suara itu, Cecil langsung menoleh. Matanya membesar. Eril. Untuk beberapa detik mereka hanya saling memandang, seolah melupakan semua perpisahan yang pernah terjadi. "Kamu kenapa tidak bilang?" Suara Eril terdengar penuh kekhawatiran. Cecil menunduk. "Aku tidak mau mengganggumu. Aku bukan orang lain." Kalimat itu membuat mata Cecil kembali berkaca-kaca. Eril akhirnya mengetahui kondisi ibu Cecil. Ia juga mengetahui bahwa biaya pengobatan yang dibutuhkan sangat besar. Malam itu diam-diam ia menyelesaikan seluruh administrasi rumah sakit, tanpa memberitahu siapapun, tanpa meminta imbalan, tanpa ingin dipuji. Karena baginya, melihat Cecil menderita jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang sebanyak apapun. Keesokan paginya, Cecil terkejut saat mengetahui tagihan rumah sakit sudah dibayar. Ia langsung bertanya kepada petugas. Namun petugas hanya tersenyum. Seseorang sudah menyelesaikannya. Cecil langsung tahu siapa orang itu. Air matanya jatuh. Karena bahkan setelah mereka berpisah, Eril masih tetap menjaganya. Beberapa hari kemudian, dokter memberikan kabar yang cukup baik. Kondisi ibu Cecil mulai stabil. Namun dokter juga menyarankan lingkungan yang lebih sehat untuk proses pemulihan. Kebetulan, kakak sepupu ibunya yang tinggal di kota lain menawarkan bantuan. Mereka memiliki usaha pertanian sayur organik yang cukup besar, dan bersedia menerima Cecil bekerja di sana. Awalnya Cecil ragu, karena itu berarti ia harus meninggalkan kota ini, meninggalkan pasar tempat ia tumbuh, meninggalkan semua kenangan, dan yang paling berat, meninggalkan Eril. Malam itu, Cecil duduk di samping tempat tidur ibunya. "Apa aku harus pergi, Bu?" Ibunya menatap putrinya dengan lembut. "Kadang hidup membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita rencanakan. Tapi aku takut." "Apa yang kamu takutkan?" Cecil terdiam, karena ia tahu jawabannya. Ia takut semakin jauh dari Eril. Ia takut kehilangan pria yang masih sangat dicintainya. Beberapa hari berikutnya, Cecil akhirnya mengambil keputusan. Ia akan pindah ke kota lain bersama ibunya. Bukan hanya demi kesehatan sang ibu, tetapi juga demi memulai hidup baru. Jauh dari fitnah, jauh dari tekanan, jauh dari luka yang selama ini terus menghantuinya. Namun ada satu keputusan lain yang lebih berat. Ia memilih tidak memberitahu Eril. Malam sebelum keberangkatan, Cecil berdiri di depan rumahnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Air mata perlahan mengalir. Di tangannya terdapat gelang pemberian Eril. Gelang yang selalu ia simpan sejak malam perpisahan. "Aku minta maaf, Eril," bisiknya lirih. "Aku mencintaimu, tapi mungkin ini jalan terbaik." Air mata jatuh membasahi gelang itu. Keesokan paginya, sebuah truk kecil berhenti di depan rumah. Barang-barang mulai dipindahkan. Tetangga berdatangan untuk membantu. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu Cecil akan meninggalkan kota untuk waktu yang sangat lama. Sementara di tempat lain,
Eril sedang menghadiri rapat penting bersama para investor. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang dicintainya sedang pergi menjauh. Tanpa pesan, tanpa perpisahan, tanpa janji kapan akan kembali. Dan ketika nanti ia mengetahui semuanya, Cecil sudah berada ratusan kilometer jauhnya, meninggalkan hanya kenangan dan pertanyaan yang belum terjawab. Hari itu, setelah rapat penting bersama para investor selesai, Eril langsung menuju rumah Cecil. Entah mengapa sejak pagi hatinya terasa gelisah. Ia ingin bertemu Cecil, meskipun hubungan mereka masih dipenuhi jarak dan luka. Namun ketika mobilnya memasuki gang kecil tempat rumah Cecil berada, jantungnya mendadak berdebar. Rumah itu tampak sepi. Pintu terbuka, tetapi tidak ada siapapun di sana. Beberapa tetangga sedang membantu membersihkan halaman yang kosong. Eril segera turun dari mobil. "Permisi, Bu, di mana Cecil?" Seorang tetangga menatapnya dengan wajah iba. "Mas Eril." Eril mengangguk. "Cecil sudah pindah pagi tadi." Seakan disambar petir, tubuh Eril membeku. "Pindah?" "Iya, katanya ikut keluarga di kota lain." "Kota mana?" Tetangga itu menggeleng. "Kami juga tidak tahu pasti." Dunia Eril terasa runtuh saat itu juga. Ia masuk ke halaman rumah yang kini kosong. Tak ada lagi suara Cecil yang menyapanya. Tak ada lagi motor tua yang biasa dipakai mengantar sayuran. Hanya kesunyian. Untuk pertama kalinya, Eril benar-benar kehilangan jejak wanita yang dicintainya. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang berat. Eril mencari ke rumah sakit, ke pasar, ke kenalan-kenalan Cecil. Namun hasilnya nihil. Seolah Cecil menghilang begitu saja dari kehidupannya. Bulan demi bulan berlalu. Eril semakin sibuk bekerja. Tetapi bukan karena ingin sukses, melainkan karena hanya pekerjaan yang mampu membuatnya melupakan rasa kehilangan. Laras memperhatikan perubahan putranya. Pria yang dulu selalu tersenyum kini lebih banyak diam. Pria yang dulu penuh semangat kini tampak kehilangan cahaya dalam hidupnya. Hingga suatu malam, Vanessa datang menemui Laras. Wajahnya penuh penyesalan. "Tante, saya harus jujur." Laras menatapnya bingung. Vanessa menangis. "Saya yang menyebarkan fitnah tentang Cecil." Laras terkejut. "Apa? Saya cemburu." Air mata Vanessa mengalir deras. "Saya pikir kalau Cecil dihancurkan, Eril akan menjauhinya." Malam itu Laras merasa sangat bersalah. Untuk pertama kalinya ia sadar, selama ini ia telah menghakimi seorang gadis baik tanpa pernah benar-benar mengenalnya. Dan sekarang gadis itu telah pergi. 2 tahun berlalu. Waktu memang tidak menghapus semua luka. Namun waktu mengajarkan seseorang untuk hidup berdampingan dengan rasa sakitnya. Di kota baru, kehidupan Cecil perlahan berubah. Bersama pamannya, ia mengembangkan usaha sayur organik. Awalnya hanya sebuah kebun kecil. Namun berkat kerja keras dan kejujurannya, usaha itu berkembang pesat. Kini Cecil memiliki puluhan karyawan. Produknya dikirim ke berbagai kota. Ibunya pun sudah jauh lebih sehat. Meski hidupnya membaik, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Gelang sederhana pemberian Eril masih tersimpan rapi di dalam laci kamarnya. Setiap kali merindukan pria itu, Cecil akan memegang gelang tersebut dan diam-diam menangis. Sementara itu, Eril berhasil membawa perusahaannya menjadi salah satu yang terbesar di daerahnya. Namun hingga 2 tahun berlalu, ia tetap sendiri. Tidak ada wanita lain di hatinya. Karena sebagian hatinya masih tertinggal pada seorang gadis penjual sayuran yang pernah mengubah hidupnya. Suatu hari,
perusahaan Eril menjadi sponsor sebuah pameran UMKM nasional. Acara itu dihadiri ratusan pelaku usaha dari berbagai daerah. Sebagai pemilik perusahaan, Eril hadir membuka acara tersebut. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong pameran, menyalami peserta, melihat berbagai produk yang dipamerkan, hingga langkahnya tiba-tiba terhenti. Di salah satu stand terpampang tulisan besar, Cecil Organic Farm. Jantung Eril langsung berdegup kencang. Matanya membelalak. Perlahan ia mengangkat pandangan. Dan di sana, berdiri seorang wanita yang sangat dikenalnya. Cecil. Cecil yang sedang melayani pengunjung perlahan menoleh. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. 2 tahun kerinduan, 2 tahun kehilangan, 2 tahun air mata. Semua bercampur menjadi satu. Eril, bisik Cecil. Cecil. Suara Eril bergetar. Tanpa sadar air mata mengalir di wajah keduanya. Mereka berdiri saling menatap, tidak peduli orang-orang di sekitar. Karena setelah 2 tahun yang panjang, takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali. Malam itu mereka berbicara berjam-jam. Cecil menceritakan semuanya, tentang penyakit ibunya, tentang keputusannya pergi, tentang perjuangannya memulai hidup baru. Eril hanya mendengarkan, sesekali mengusap air mata. "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu," kata Eril. Cecil menangis. "Aku juga." Kalimat sederhana itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Eril kembali ke kota asalnya. Namun kali ini dengan tekad yang berbeda. Ia tidak ingin kehilangan Cecil lagi. Apapun yang terjadi, Laras akhirnya meminta bertemu dengan Cecil. Pertemuan itu berlangsung sederhana, tanpa kemewahan, tanpa kesombongan. Hanya dua wanita yang sama-sama menyimpan penyesalan. Saat bertemu, Laras langsung menundukkan kepala. "Saya minta maaf." Cecil terdiam. Air mata mulai memenuhi matanya. "Saya sudah menyakiti kamu." Suara Laras bergetar. "Saya menilai kamu dari status, bukan dari hati." Tangis Cecil pecah. Dan untuk pertama kalinya, ia memeluk wanita yang dulu begitu menolaknya. Beberapa hari kemudian Vanessa juga datang. Ia meminta maaf atas semua fitnah yang pernah dibuatnya. Cecil memaafkannya, karena selama 2 tahun terakhir, ia belajar bahwa memaafkan jauh lebih menenangkan daripada menyimpan kebencian. Suatu sore yang indah, Eril mengajak Cecil ke tempat pertama mereka bertabrakan dulu. Persimpangan jalan dekat kompleks mewah Permata Indah Residence. Mereka tertawa mengingat kejadian itu. "Kamu masih ingat tomat yang berserakan?" tanya Eril. Cecil tertawa sambil mengangguk. "Lalu ada pria aneh yang sok membantu." "Kok aneh? Kamu beli wortel tiap hari padahal nggak bisa masak." Mereka tertawa bersama. Tiba-tiba Eril berlutut. Cecil terkejut. Pria itu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Air mata langsung memenuhi mata Cecil. "Cecil." Suara Eril bergetar. 2 tahun lalu aku kehilanganmu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi." Mata Cecil mulai basah. "Maukah kamu menjadi istriku?" Tangis Cecil pecah. Namun kali ini tangis bahagia. Dengan senyum yang tak mampu disembunyikan, ia mengangguk. "Iya." Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana digelar. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kemegahan berlebihan. Hanya keluarga, sahabat, dan orang-orang yang benar-benar mencintai mereka. Para pedagang pasar tempat Cecil dulu berjualan hadir dengan wajah bahagia. Mereka bangga melihat gadis sederhana yang dahulu berjualan sayuran kini berdiri sebagai pengantin.
Laras duduk di barisan depan dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia merasa bersyukur. Karena putranya memilih wanita berdasarkan hati, bukan status. Saat ijab kabul selesai diucapkan, air mata haru mengalir dari banyak mata. Eril menggenggam tangan Cecil erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Mereka saling tersenyum, mengingat semua perjalanan yang telah dilalui. Tentang pasar sederhana, tentang tabrakan yang tak disengaja, tentang perpisahan yang menyakitkan, tentang 2 tahun pencarian, dan tentang cinta yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Karena pada akhirnya, cinta sejati tidak pernah melihat siapa dirimu, dari mana asalmu, atau seberapa banyak hartamu. Cinta sejati hanya melihat satu hal, ketulusan hati. Tamat.